Inilah sang bunda paling kejam pernah aku tahu. Setiap hari dia memberikan anaknya minum obat aneh. Selama 18 tahun, Chloe berpikir bahwa harus minum obat ini. Karena dia asma, diabetes, bahkan hemiplegia. Tapi suatu hari dia menemukan beberapa soal. Dia memegang tas ibu. Dengan diam mengambil gula yang dilarang ibu. Tapi dia sudah tercengang ketika lihat pada tas. Dia menemukan obat yang diminum. Tapi di sana menulis obat ibu. Chloe tidak peduli hal ini. Bagaimanapun merupakan ibu kandung akan tak melukainya. Tapi sampai malam, Diane terus memberi Chloe obat. Chloe sudah ragu-ragu tapi masih minum. Tapi sampai dia berpikir lagi masih merasa sesuatu aneh. Pagi-pagi, ketika melihat obat, dia tenggelam dalam pikiran. Chloe adalah orang sangat pandai subjek alami. Dia menggunakan tangannya diciptakannya untuk mengambil obat di rak. Waktu keluar, dia melihat mobil kantor pos. Jadi cepat ke bawah menerima paket. Baru buka pintu, dia ketemu ibunya. Ternyata Chloe selalu menunggu kabaran masuk universitas. Tapi setiap ada orang kirim paket, Diane sudah mengambil dulu. Bunda berkata jika ada surat akan memberitahu Chloe. Setelah ke kamar tidur, Chloe melihat obat dan tercengang. Baru-baru ini merasa aneh. Jadi mengupaskan kulit obat. Dalam kukunya masih ada sedikit lumpur. Pasti setelah kupaskan kulit, dia menemukan inilah obat lain. Pada malam, Diane memegang obat dan masuk. Gadis kecil ini pura-pura minum obat. Menunggu Diane keluar, Chloe sudah mengeluarkan obat. Dia merasa ini bukan yang baik. Tunggu bundanya tidur, dia hati-hati ke ruang tamu. Membuka komputer untuk menemukan ini obat apa. Tapi rumah tak ada wifi. Chloe merasa susah mengerti. Tapi dia tidak tahu Diane sedang mengamati hal-hal ini. Hari berikutnya, dia menelpon ke apotek. Tak terduga apotek juga disuruh dulu oleh Diane. Dia cepat matikan telepon. Setelah itu dia menelpon no HP sembarangan ke orang asing. Orang itu sebenarnya menemukan nama obatnya. Orang itu berkata sama Chloe, itulah obat warna merah untuk mengobati penyakit jantung. Pasti beda dengan jenis obat hijau itu. Chloe setelah matikan HP sudah tenggelam dalam pikiran. Hari itu, Chloe pada sempat menonton film sama ibu untuk keluar. Dia menemukan apotek di jalan. Dia memegang obat asing dan tanya orang itu. Akhirnya banyak tahun ini ibu sudah memberinya obat apa. Tapi wanita ini sudah memberitahunya kabar sangat terkejut. Obat itu adalah obat untuk binatang. Merupakan obat membuat lumpuh kaki anjing dan kucing. Waktu itu, Diane sudah datang. Dia tidak terduga ibu kandungnya membahayakannya. Mungkin dirinya lumpuh juga karena ibunya. Mendadak Diane menusuk suntikan pada kaki Chloe. Pandangnya juga jadi samar dan pingsan. Ibu peluk Chloe dan menenangkannya. Pagi hari berikutnya, Chloe terbangun. Ibu sudah siapkan sarapan. Dia menggunakan kursi roda untuk membuka pintu. Berputar banyak kali juga tidak bisa. Ternyata Diane sudah menggunakan tongkat mencegah di luar. Chloe sangat takut, dia tidak tahu apa soal ini. Setelah itu, Chloe membuka pintu, makan untuk mendapat energi, mengeluarkan alat bornya, dan memeluk selimut. Setelah itu minum obat. Dia mengeluarkan dengan tangan. Baik simpan air maupun merangkak ke depan. Meskipun sangat bahaya tapi dia memutuskan menjelaskan hal ini. Dia makan waktu 2 jam baru merangkak ke jendela kamar ibu. Dia masuk pada saklar dan mesin bor mulai panas. Chloe menyentuh pada kaca jendela. Jendela mulai retak. Setelah itu meludah air. Jendela mulai ledak. Dan menggunakan selimut untuk hindari terluka oleh potongan kaca. Dia melangkah demi melangkah. Tapi waktu itu Chloe kambuh asma. Cepat ke kamar mencari obat. Setelah semprot, dia kembali biasa. Dia menggunakan kursi roda meluncur ke bawah tapi langsung meluncur keluar. Waktu itu, Chloe menemukan kakinya ada rasa. Karena banyak hari Chloe tidak minum obat. Ternyata semua soal karena ibu membahayakannya. Dia mencoba untuk bangkit. Duduk di roda kursi dan berputar. Mendorong pintu, kali ini dia ingin pergi. Tapi baru menggunakan roda kursi di jalan sudah ketemu truk kirim paket. Sopir truk melihat Chloe jadi sudah turun. Dia berkata kondisinya kepada sopir ketika berniat lari diri. Waktu itu, Diane sudah mengemudi mobil kembali. Dia turun minta lagi anaknya dengan sopir. Dan mengancam melaporkan FBI. Tapi tentu saja sopir ini bukan jenis orang bodoh. Dia membiarkan si bunda itu dan mengantar Chloe ke truk. Tak terduga dia baru turun. Dia disuntikan pada leher. Chloe takut sampai tercengang. Ini masih ibunya bukan? Waktu terbangun, dia sudah dikunci di ruang bawah tanah. Dia menemukan surat masuk universitas terkenal. Prestasinya diterima oleh banyak universitas terkenal. Setiap kali ibu merebut menerima paket karena tidak ingin Chloe tahu. Dia menemukan soal lebih seram dalam kotak lain. Dia bukan anak kandung Diane. Ternyata anak kandung Diane baru lahir sudah menderita asma dan lumpuh. Belum lama, anak itu sudah berpulang. Jadi dia sudah mencuri anak lain di rumah sakit. Menggunakan obat untuk mengubah anak itu menjadi sebagai anaknya. Lumpuh, asma, diabetes. Memeliharanya dalam rumah selama 18 tahun, tidak boleh kontak keluar. Setelah Diane masuk, tahu tidak bisa menutupi lagi. Sekarang anak sudah tidak taatnya lagi. Dia memegang suntik siap menyuntikkan pada Chloe. Chloe cepat bersembunyi dalam gudang. Dia melihat obat di rak dan berpikir cara.
Waktu Diane membuka pintu, Chloe sudah minum obat hitam itu. Karena Chloe tahu wanita ini tidak biarnya mati. Pasti dia diantar ke rumah sakit untuk membersihkan usus, operasi. Waktu Chloe terbangun, Diane sedang menunggunya di luar. Sekarang Chloe ada saluran nafas jadi tidak bisa berkata. Menunggu Diane pergi, dia isyarat sama perawat bahwa dia perlu menulis. Tapi baru menulis setengah, perawat sudah dipanggil ke kamar lain. Ternyata karena Diane membuat dari kamar lain, dia mendorong Chloe keluar. Meskipun Chloe menggunakan mata untuk isyarat orang di jalan juga tak berguna. Perawat kembali kamar menemukan tulisan Chloe belum selesai. FBI di rumah sakit cepat mencegah Diane. Dia mengeluarkan pistol ingin melawan, tapi sudah ditembak pada tangan. Setelah 10 tahun Chloe ke penjara kunjungi ibu, kakinya masih belum sembuh. Si wanita ini akan lumpuh semua badan. Dia berkata sama Diane sudah mengunjungi kakek nenek. Berkata tentang keluarga sebagai seorang anak kandung. Tapi emosi Diane sedikit takut. Mendadak mulut Chloe mulai bergerak, mengeluarkan obat kecil. Aku cintamu. Sekarang bukalah mulutmu. Ternyata itulah artinya. Minum obat aneh selama 18 tahun membuat Chloe lumpuh sepanjang umur. Ibu anak berdamai, langsung ke penjara untuk memberi obat juga tersentuh hati ya. Film ini terutama merupakan detektif bercampur dengan sedikit kengerian. Akting kedua peran juga sangat hebat. Hari ini sampai sini aja ya, sampai jumpa lagi.